Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss selalu berharap kalian semua sehat ya, juga semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 4, subtema 3, yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 4 sampai dengan 6. Jangan lupa ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, harus berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan diberikan. Mensyukuri anugerah Tuhan. Udara yang bersih menyehatkan tubuh. Tumbuhan di sekitar kita menghasilkan udara yang bersih. Udara yang kotor terkena polusi tidak menyehatkan. Pencemaran udara bisa disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan. Beberapa kendaraan mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Polusi udara bisa menyebabkan terganggunya fungsi pernapasan. Nah, kalian sekarang sudah tahu ya bahwa pencemaran udara ini bisa disebabkan oleh banyaknya asap kendaraan bermotor, lalu asap pabrik, dan juga kebakaran hutan. Jika polusi udara itu terlampau tinggi, maka akan menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Menggunakan masker di saat kalian keluar rumah selain melindungi diri kalian dari segala macam virus, juga melindungi saluran pernapasan kalian dari polusi udara, sehingga kalian bisa menghirup udara yang lebih bersih karena sudah disaring terlebih dahulu dengan maskernya. Selanjutnya kita akan baca teks bersama ya, kalian bisa ikuti dari rumah. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Pernahkah kalian mengamati kendaraan di jalan raya? Ternyata banyak loh kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan membunyikan klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat dapat mengganggu pendengaran. Ada beberapa kendaraan yang mengeluarkan asap tebal. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Polusi udara merugikan kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Jika terlalu lama diabaikan, ISPA dapat menyebabkan kematian karena penderitanya mengalami sesak napas. Nah, berikut ini Miss Debbie akan berikan contoh kalian kendaraan yang biasa kalian temui di jalan. Ada taksi, ada mobil pribadi, lalu ada mobil polisi, bis sekolah ataupun bis umum, lalu ada ambulans, motor, dan juga mobil pemadam kebakaran, dan ada banyak berbagai jenis truk ya anak-anak. Nah, itu semua mengeluarkan polusi karena mereka mengeluarkan asap pada knalpotnya. Bahkan ada beberapa di antara kendaraan umum yang selalu mengeluarkan asap yang hitam dari knalpotnya. Nah, itu menandakan bahwa bahan bakar yang digunakannya belum aman. Nah, jadi kalau di luar kalian harus lebih berhati-hati ya, dan juga selalu menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan kalian. Dan kalian tahu nggak nih bagaimana sih cara mengurangi polusi kendaraan atau bagaimana cara mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan? Salah satunya yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ya, dan juga kita harus banyak melakukan penghijauan karena semakin banyak pohon yang ditanam, maka akan semakin banyak oksigen atau udara bersih yang dihasilkan. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan dalam membuat replika kendaraan dengan plastisin. Kita akan membuat karya seni 3 dimensi ya. Kalau di pembelajaran sebelumnya kalian ada diberikan contoh dari karya 3 dimensi dengan berbahan dasar tanah liat.
itu agak sulit. Nah, kalau sekarang dengan plastisin. Kalau kalian masih asing dengan plastisin ini sama juga dengan Play-Doh atau lilin mainan. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan jika kamu ingin membuat replika kendaraan dari plastisin. Alat dan bahannya yaitu yang pertama adalah gambar model kendaraan yang akan kalian bentuk. Yang kedua, plastisin secukupnya. Pastinya warna-warnanya pun sudah kalian sesuaikan ya. Berikut adalah cara membuatnya. Yang pertama, siapkan gambar model kendaraan yang ingin dibentuk. Misalnya gambar mobil, truk, lokomotif kereta api, ataupun sepeda motor. Kedua, potonglah plastisin sesuai dengan warna dan ukuran yang diperlukan. Kalian bisa melihat contoh gambarnya ya. Lalu yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai dengan gambar model yang telah disiapkan. Apakah akan berbentuk kotak, bulat, ataupun oval. 4. Haluskan dan ratakan dengan baik. Dan yang kelima, sudah selesai deh. Hasil kerajinan kalian sudah siap untuk dipajang. Nah, berikut ini adalah contohnya, kalian bisa simak ya. Yang pertama, kalian harus potong-potong dulu plastisinnya. Lalu kalian bentuk sesuai dengan pola yang kalian inginkan. Setelah itu, baru deh kalian susun sesuai dengan contoh yang kalian punya. Lalu untuk yang terakhir, kalian tinggal perhalus agar bentuknya semakin bagus. Ada banyak contoh ya dari gambar kendaraan yang bisa kalian buat. Kalian nanti bisa membuatnya dengan contoh gambar yang paling mudah ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bangun ruang ya. Miss Debbie akan mengajak kalian untuk menghitung rusuk, titik sudut, dan juga sisinya. Pastinya kalian sudah tahu ya bentuk-bentuk dari bangun ruang yang sudah Miss berikan. Nah, ada kubus, balok, lalu ada berbagai macam bentuk prisma, mulai dari prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, ataupun prisma segi 6. Dan selain prisma ada juga bangun limas. Ada limas segitiga yang alasnya berbentuk segitiga dan limas segi 4 yang alasnya berbentuk segi 4. Sedangkan ada kerucut, tabung, dan juga bola yang memiliki alas lingkaran. Kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Ada dadu, ada kotak, mainan, ada puzzle yang memiliki bentuk seperti bangun kubus. Lalu ada lemari, kotak Pepsodent, ataupun susu kotak yang berbentuk bangun balok. Ada piramida atau kubah masjid yang menyerupai bentuk bangun limas. Dan ada juga nih yang menyerupai bentuk prisma, yaitu ada tenda kemah ataupun bungkus dari coklat Toblerone. Nah, sekarang Miss Debbie akan mengajak kalian untuk melihat, untuk menghitung rusuk, titik sudut, dan juga sisi ya dari bangun kubus. Ruas garis pada bangun ruang disebut juga dengan rusuk. Kita hitung ya, ada rusuk AB, BC, CD, DA. Ada 4 buah rusuk di bagian alasnya. Lalu ada EF, FG, GH, HE. Ada 4 buah rusuk juga ditutup alasnya atau di bagian atasnya. Lalu kita hitung lagi rusuk yang ada di sisinya. Ada AE, BF, CG, dan DH. Nah, rusuk di bagian sisi tegaknya ada 4 juga. Jadi semua rusuknya jika dijumlahkan berjumlah 12. Lalu sekarang kita akan mencari titik sudutnya. Ya, kalian sudah paham ya mencari rusuk ya. Sekarang kita akan mencari titik sudut. Titik sudut pada bangun ruang merupakan pertemuan dari 3 buah rusuk. Yuk kita coba hitung ya. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Nah, jadi semua titik sudutnya berjumlah 8. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan melihat sisinya.
Miss Debbie akan mengajak kalian untuk melihat bagian sisi. Ada sisi bawah, sisi atas, sisi samping kanan kiri, depan belakang. Ya, kita akan mulai. Nah, ini adalah sisi alasnya yang ada di bagian bawah. Lalu ada sisi atas bagian atas, sisi samping kanan dan kiri, sisi belakang, dan sisi depan. Semuanya berjumlah 6 sisi. Ya, Miss minta kamu untuk berlatih ya di rumah. Jadi kamu sudah bisa nanti menghitungnya sendiri. Kesimpulannya yaitu dari bangun kubus memiliki rusuk berjumlah 12. Lalu titik sudutnya berjumlah 8 dan sisinya ada 6. Selanjutnya yaitu bangun apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar dari bangun balok. Sudah siap ya? Kita akan menghitung rusuknya. Ada rusuk AB, BC, CD, BA. Ada 4 rusuk di bagian alasnya ya. Kita lanjutkan lagi di bagian atasnya. EF, FG, GH, HE. Ada 4 rusuk di bagian atasnya. Sekarang kita akan menghitung sisi tegaknya. AE, BF, CG, dan DH. Ada 4 buah rusuk di bagian sisi tegaknya. Jadi semuanya berjumlah berapa? Iya, ada 12. Sekarang kita akan menghitung sudutnya. Ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada 8 buah titik sudut. Ya, bisa kalian lihat ya gambarnya ya, dan kalian bisa membedakannya. Sekarang Miss Debbie akan mengajak kalian untuk melihat sisinya. Perhatikan sisi bagian alas, sisi atas, sisi samping kanan, sisi samping kiri, sisi belakang, dan sisi di bagian depan. Ya, jadi semuanya berjumlah 6 sisi. Bisa ya anak-anak? Yuk kita simpulkan. Dari bangun ruang yang disajikan yaitu bangun balok. Kita bisa simpulkan setelah tadi kita menghitung bersama-sama, maka diperoleh jumlah rusuknya berjumlah 12. Dan titik sudutnya ada 8, sedangkan sisinya berjumlah 6. Nah, bisa kalian lihat ya perbedaan antara rusuk, titik sudut, dan juga sisi. Gambar selanjutnya ya, misalkan berikan gambar. Ya, ini adalah bangun ruang prisma segitiga. Kita akan menghitung dari rusuk alasnya AB, BC, CA. Ada 3 buah ya rusuk alasnya. Lalu rusuk atas DE, EF, dan FD. Ada 3 buah rusuk atasnya. Lalu sisi tegaknya BE, AD, dan CF. Sama, ada 3 juga rusuk tegaknya. Berarti jumlahnya ada 9. Selanjutnya kita akan menghitung sudutnya. Ada sudut A, B, C. Lalu sudut D, E, F. Semuanya berjumlah 6. Sekarang kita akan menghitung sisinya. Dimulai dari sisi alas ya. Sisi alasnya yang berada paling bawah, lalu ada sisi atasnya. Lalu kita akan melihat sisi belakangnya. Sisi bagian belakang, lalu sisi bagian samping kiri, lalu ada sisi di samping kanan. Dan satu lagi ada sisi di bagian belakangnya. Jadi semua sisinya berjumlah 6. Yuk kita berkesimpulan ya. Dari bangun prisma segitiga, jumlah rusuknya ada 9, titik sudutnya ada 6, dan sisinya ada. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Miss berharap kalian sudah bisa menghitung rusuk, titik sudut, dan juga sisi dari semua bangun ruang. Nanti kalian bisa menghitung sendiri ya. Kalian praktekkan sendiri. Kalian bisa nanti mengerjakan di buku paket kalian di halaman 154. Kerjakan sendiri ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang bersatu dalam keberagaman. Ahmad, Wayan, dan Titus bermain kelereng di halaman rumah. Di tempat yang sama, Hana, Rasti, dan Melani bermain lompat tali.
Walaupun berbeda agama, mereka dapat bermain bersama. Mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka memang pantas untuk ditiru. Nah, kalian bisa simak ya. Di gambar kita bisa melihat ada beberapa anak-anak yang bermain rukun dengan teman-temannya. Hidup rukun dan membina persatuan dengan teman bermain banyak terbawa manfaatnya anak-anak. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat persatuan dalam bermain. Yang pertama, pastinya kita akan selalu kompak dalam bermain. 2. Mendapatkan pengalaman bersama teman-teman. 3. Bermain lebih menyenangkan. 4. Selalu bekerja sama dengan teman bermain. 5. Bisa lebih menghargai perbedaan. 6. Selalu hidup rukun dengan teman-teman. Dan masih banyak lagi ya manfaat persatuan lainnya. Dan selanjutnya adalah akibat jika kita tidak bersatu dengan teman dalam bermain. Yang pertama yaitu akan mudah terjadi perselisihan dengan teman kalian. 2. Suasana bermain menjadi tidak menyenangkan. Pasti akan lebih banyak yang cemberut ya. Lalu yang ketiga, selalu mau menang sendiri. 4. Tidak mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Dan masih banyak lagi akibat lainnya yang akan kalian dapatkan jika kalian tidak menerapkan persatuan dalam bermain. Mis selalu berharap kalian semuanya adalah anak-anak hebat yang selalu menerapkan persatuan di saat kalian bermain. Tidak hanya di luar rumah, tetapi di dalam rumah pun harus seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan membaca teks tentang menjaga kesehatan badan. Kalian harus ikut membaca dari rumah ya dengan suara lantang agar kalian juga tahu bagaimana nih cara menjaga kesehatan diri sendiri. Yuk kita mulai baca ya. Menjaga kesehatan badan. Menjaga kesehatan badan penting untuk dilakukan. Hal itu bertujuan agar kita terhindar dari penyakit. Penyakit mudah datang jika kita kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan menjadi terganggu. Nafsu makan juga akan berkurang. Nah, banyak cara untuk menjaga kesehatan badan. Di antaranya yaitu mandilah secara teratur, minimal 2 kali sehari ya. Lalu mandilah dengan menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Kamu gosok-gosok badannya, lalu kamu bilas dengan bersih. Pastikan tidak ada sisa sabun di tubuh kalian. Lalu cucilah tangan sebelum makan. Sebelum dan sesudah makan kalian harus selalu mencuci tangan dengan sabun. Lalu cucilah kaki sebelum tidur dan gosoklah gigi setelah makan dan sebelum tidur agar tidur kalian menjadi nyaman. Dengan demikian badan akan bersih dan sehat. Dan satu lagi anak-anak, kalian harus juga mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss berharap kalian bisa memahaminya ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang fungsi udara, menghitung rusuk, titik sudut, dan juga sisi. Lalu membina persatuan di saat kalian bermain dengan teman. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan badan. Dan jangan lupa ya, kalian harus mengulang pembelajaran jika belum begitu memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak atas semangatnya belajar online hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.